Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini, dalam video saya kali ini saya lagi ngobrol sama Om Ari Rizky ya. Iya, Om Ari Rizky, nama lengkapnya siapa Om? Ari Rizky Alfiansyah, Dari mana alamatnya Om? Depok Om. Oh Depok. Depok itu banyak apa namanya makanan kuliner yang enak-enak kayaknya. Saya lupa Nah, apa ya. betul sekali. Apa itu namanya Om? Aduh, saya lupa dulu waktu ke Depok. Apa ya? Lupa saya. Oh ya, gimana kabarnya? Sehat Om ya? Alhamdulillah Om. Kok kurus amat Om? Saya lo gemuk sekarang Om nih. Mm-mm. Pipinya tembem nih. Alhamdulillah udah naik berat badan 3 kilo Om. Oke, 3 kilo. Terus gimana sekarang keadaan apa namanya? ah Apa namanya keadaan lambungnya gimana? Lambung mah aman Om, udah gak pernah sakit. Udah nggak pernah sakit. Terus apa yang sakit? Hatinya yang sakit ya? Nah, kira Aduh, Om udah katanya kemarin ke psikiater. Gimana hasil dari ke psikiater? saya udah gak berani nerusin obat nah. Lo, lo percuma dong. Ngapain ke psikiater kalau nggak diminum obatnya? Malah malah saya malah makin ngeri. Oh, makin ngeri malah lo. Seharusnya obat yang dikasih psikiater itu adalah obat antidepresan ya. Itu mengandung psikotropika dia obatnya. Jadi nanti dia Hmm. bisa menenangkan sebenarnya kalau Om tahu. Tapi karena Om ini kayaknya saya lihat dari aura wajahnya ini aura yang menyesali apa namanya punya sesuatu gitu yang masih tersimpan gitu ya. Om ada masalah apa sebenarnya itu? Udah lepas sih Om, tinggal anxiety-nya aja nih. Dia dia sehatinya ya. Mm. Oke. Sebenarnya masalah yang kita hadapi itu anxiety ya. Cara nyembuhin anxiety Om mau kemana aja. Kalau Om Nah, belum bisa menghilangkan anxiety yang Om punya itu susah. Nah, jadi Om hmm, tuh harus menyembuhkan dari diri sendiri gitu ya. iya. Aktivitas Om sekarang apa? Dia di rumah cuman lari-lari pagi. Cuman gitu doang? Nggak Iya, kerja? kan Kerja? keluar sama teman setiap sore. Kerja nggak? Belum kerja baru keluar Om. Waduh, duit habis nggak kerja lagi, tambah sakit pula ini. Maaf Om ya, ini joke, just a joke, oke. Apa Om? Saya udah ketemu banyak orang Om. Om Hmm, ketemu Om kayak gini lebih parah lagi juga ada yang lebih yang ya. kerjanya tinggal berbahan di ini juga banyak. Ada Hmm, orang saya kasih tahu ya, yang udah ya. bertahun-tahun dari anxiety ini yang sembuh itu banyak. Ya. Hmm. Jadi tak kasih tahu Om itu kalau cuman berapa bulan sakitnya Mas Yan? Saya baru 2 bulan sih nih. Baru 2 bulan ini ya. Jadi semua itu gimana cara sembuhnya itu semua itu berproses ya, by proses. Mohon maaf, Om agamanya apa? Islam ya? Islam. Oke, jadi semua itu by proses. Om tuh harus ingat apa yang kenapa sih Tuhan itu kasih kita sakit ini gitu kan ya. Pasti tentunya ada apa namanya suruh nginget-nginget ataupun kenapa sih kok bisa kita sakit ini? Kita tuh salahnya apa sih dulu gitu. Entah itu karena dulunya pernah minuman keras segala macam ya, biasanya itu penyebabnya itu ya gara-gara kita salah menyalahi aturan makan ataupun melanggar aturan makan ya. Seharusnya yang nggak kita makan terus kita makan, itu salah satunya itu. Tapi Hmm, ada juga faktor lain yang jelas, faktor apa namanya sesuatu yang membuat apa namanya kita itu inget-inget terus gitu. iya. Jadi itu yang bisa membuat, tapi tanpa disadari gitu ya. Kalau dulu saya ada pressure gitu. Kalau saya dulu ada pressure. Jadi Om itu harus kalau anxiety itu masalahnya itu salah satunya penyebab utamanya itu adalah stres ya. Jadi Hmm, ataupun tekanan. Kadang saya mungkin terpikir segede dalam benak Om itu bingung gitu ya. Saya ini stres apa gitu ya. Saya itu sebenarnya stres apa sih sebenarnya saya ini? Perasaan kayaknya saya nggak pernah tertekan, perasaan saya punya masalah ini tapi udah selesai, tapi kok bisa saya kayak gini gitu, apa sih? iya. Itu kadang kayak gitu. Jadi buat kita itu bingung, ya nggak sih? Iya Om, betul. Saya itu sakit sebenarnya apa gitu kan. Nah, sebenarnya Om mikir kayak gitu itu adalah termasuk salah satu yang membuat Om stres. Nah, Hmm,
Jadi gimana caranya? Ya caranya adalah menjalani kehidupan Om seperti sedia kala sebelumnya. Iya, iya. Om dulu aktivitasnya apa? Kerjanya apa dulu? Boleh tahu Kerja kerjanya di? di Lazada. Oh, di Lazada. Oke. Mungkin Om pernah kecapean, terlalu capek gitu sehingga Om lupa makan segala macam gitu nggak dulu? Dulu sih emang terlalu over banget sama minuman keras Om. Ya itu salah satu efeknya Om. Itu sebenarnya emang agak susah ya sembuh dari kayak gitu karena kadang itu karena ya nggak tahu ya, karena berlebihan kadang saraf itu putus. Memang saraf itu pusatnya di lambung Om ya. Jadi lambung itu sebenarnya kalau lambung itu udah ada yang kongset, dia akan mempengaruhi yang lain-lain gitu. Pokoknya organ-organ yang jadi kepengaruh gitu. Nah, banyak orang yang mohon maaf ini saya cerita sedikit, tapi ini mudah-mudahan belum terjadi di Om Ari Rizky ya. Insya Allah saya doakan habis ketemu saya ini mudah-mudahan Om bisa berubah. Habis itu pokoknya segala sesuatunya berubah gitu ya setelah ngobrol sama saya ini. Om jadi nggak usah mikir terlalu serius, dibuat relax gitu ya, menjalani kehidupan yang normal dan positif gitu. Jadi itu banyak orang yang sebenarnya dia itu stres karena apa yang dia perbuat. Contohnya saja itu kayak penyanyi terkenal Avicii itu kalau nggak salah, dia itu stres juga, bunuh diri dia sampean karena dia dari anxiety. Jadi anxiety Om ini kalau nggak diobati Om nanti bisa ke depresi. Iya. Depresi itu nanti akibatnya saya kok kayak gini terus, saya nggak kuat. Akhirnya dia Om nanti memutuskan untuk bunuh diri. Nauzubillah min zalik, saya doakan mudah-mudahan enggak ya. Jadi Om itu harus sehat. Om tuh harus terima dulu gini caranya. Gak usah mikir apa sih Om takutin itu apa. Om itu takutnya apa. Om kalau mati sekarang tuh ya, Om mau sembunyi ke lubang semut aja udah masih mati Om. Nggak usah takut mati. Jadi nggak usah pergi takut. Saya nggak takut. Kalau seandainya saya mati sekarang, udah nggak apa-apa, relax. Jadi ketakutan mati itu dibilang nggak ada ya. Nah, gitu. Om udah pernah ke dokter, udah periksa ke dokter kan? Iya udah. Hasilnya dari dokter gimana? Oh nggak apa-apa gitu kan? Iya. Iya kan? Malah suruh ke psikiater kan? Iya. Ya, artinya Om itu sakitnya sendiri dibuat-buat Om sendiri gitu loh. Om Tapi itu saya sering belum pernah cek lambung Om. Iya memang nggak ngasih lambung, tapi itu sarafnya gitu loh. Sarafnya itu yang kena. Jadi dari lambung itu entah itu ada yang putus konslet itu ya. Jadi pikiran sebenarnya. Jadi ngenain saraf itu. Jadi saraf itu jadi pikiran aduh gimana ya. Makanya Om itu perbaikan diri. Jadi perbaikan segala sesuatunya. Coba sekarang Om istirahatnya ditambah. Dulunya yang sering begadang, coba kurangi begadangnya Om ya. Iya. Porsi berat begadang nggak usah lagi. Habis itu tidurnya nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu misalnya main HP googling, saya ini sakit apa ciri-ciri kematian, sampai nyari ciri-ciri kematian kadang-kadang banyak gitu karena kita pengaruh pikiran. Jadi kita tuh sering malah mencari sesuatu yang nggak pastinya gitu. Kalau kata dokter itu Om nggak apa-apa, kalau kata si A itu nggak apa-apa, berarti Om itu nggak apa-apa. Jadi yakin gitu. Jadi Om itu nggak bat. Saya dulu pernah dalam kondisi Om itu. Jadi saya itu sampai dibilang sama orang, kamu itu nggak ngerasain apa yang saya rasain gitu. Saya itu udah, ya kan pasti kayak begitu bilangnya. Jadi Om itu menganggap nggak percaya sama orang. Jadi kamu tuh nggak ngerasain apa yang saya rasain. Saya tuh sakitnya kayak gini. Udah saya tuh pasti kayak gitu. Nah, itu caranya adalah dengan cara berdamai dengan diri sendiri. Om itu harus tahu. Oh ternyata tubuh saya ini memang nggak kuat, nggak kuat dengan hal-hal yang berat atau hal-hal yang keras itu ternyata nggak. Om jadi harus paham dengan diri saya Om sendiri gitu loh. Waktunya istirahat mungkin ketika Om nggak istirahat, udah relax tidur gitu. Atau pokoknya jalani aktivitas yang Om buat happy. Jadi apa yang bisa buat Om bahagia itu selain dari minuman keras misal. Udahlah itu masa lalu, udahlah nggak usah diungkit-ungkit lagi. Oke lah sekarang cari aktivitas, misalnya di situ aktivitas sosial di situ gabung pemuda atau nimbrung sama anak-anak muda, buat kreativitas lain, diisi kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat gitu Om. Jangan sampai di rumah aja, jangan diem aja gitu. Jadi Om Rizky ya, jangan diem aja.
usahakan ketika anxiety itu udah pokoknya full aktivitas, tapi ketika aktivitas capek itu Om istirahat gitu. Istirahat ya istirahat, nggak usah main HP gitu, nggak usah dengar. Boleh lah dengar musik, dengar dengar sesuatu yang menenangkan gitu, nggak apa-apa, yang buat enjoy gitu. Saya nggak apa-apa dengar lagu DJ yang buat enjoy itu nggak apa-apa. Nih, tapi yang penting seneng. Tapi jangan mabuk lagi. Pokoknya nggak boleh itu ya. Pokoknya selain itu, karena sarafnya nanti kalau udah putus Om bisa, I don't guarantee that. I mean lebih susah lagi sembuhnya nanti. Nah, memang nggak mudah Om cara merubah pikiran kita itu dari negatif ke positif itu nggak mudah. Nggak bisa dirubah gitu. Saya harus mikir positif itu nggak bisa. Bisanya adalah pikiran-pikiran negatif itu diganti dengan pikiran positif. Nah, diganti kita gantiin gitu loh. Kita yang mikir misalnya nih, oh saya kok kayak gini aja diem terus di sini, lama-lama nggak enak nih. Anxiety saya kuat, saya keluar gitu. Ya membuat segala sesuatu yang enak gitu. Terus gunakan sesuatu yang beraroma bernuansa hangat gitu ya. Hangat ya, panas gitu ya. Air putih kah? Ya, air putih panas maksud saya itu. Kalau mandi pun kalau bisa pakainya air putih hangat ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya pokoknya yang kiranya buat saraf itu tubuh kita itu relax gitu. Terus Om ya, tips-tips sebenarnya banyak tips menghilangi anxiety di googling itu banyak, di Google itu banyak ya tipsnya. Tergantung Om. Tapi yang jelas jangan googling ciri-ciri penyakit, sakit penyakit. Udah nggak usah main HP terlalu lama. Yang penting baca chatting seperlunya aja, buat fun gitu aja. Terus Om coba sekarang lah belajar di situ kalau deket-deket dengan TPA ataupun musola pemuda gitu, coba nimbrung lah dengan mereka gitu, berbagilah, kalau ada rezeki ya kasih mereka itu uang ya kan. Kalau nggak punya uang, kalau sekarang kan lagi pengangguran misalnya, nggak ada duit, nggak ada apa ya kasih Om sebisa Om, sepunya Om, misalnya pikiran, solusi gitu. Nah, gunakan aktivitas untuk positif. Nah nanti misal nih kalau saya bilang kasar Om, misalnya nanti sewaktu-waktu kalau saya tiba-tiba mati, saya mati di jalan Allah, saya mati di jalan Tuhan. Artinya tidak apa-apa, Om nggak usah takut mati, saya juga bakal mati Om. Om saya juga bakal mati Om. Cepat atau lambat, Om dulu atau saya dulu pasti mati. Betul. Nggak usah takut perkara. Nah nanti ketika Om sudah berlaku kebaikan, jalankan segala sesuatu yang positif. Om ini positif, berpikiran positif. Om ketika nanti pikiran, nanti kalau saya takut gini tiba-tiba mati. Kalau saya mati nggak apa-apa, udah saya mati di jalan Tuhan. Nah gitu aja, udah cuek. Nah pertama cuekin kayak gitu ya. Lama-lama nanti itu nanti akan menstimulus hormon dopamin. Nah, hormon dopamin itu nanti, dopamin itu kayak narkoba sebenarnya. Tapi yang ada di otak kita yang produksi itu. Nah, itu nanti menstimulus saraf tadi yang rusak tadi. Dia nanti memberikan rangsangan positif. Nah, lama-lama nanti kelupa dia. Jadi kuncinya itu sebenarnya kita harus pahami diri kita sendiri dulu. Tapi kebanyakan orang kalau nggak kuat dia ketemu psikologi, psikiater, semua kuncinya sama. Artinya masalah saya itu apa? Nah pecahkan masalah itu. Kalau mikirnya misalnya nggak kuat mikir kenceng-kenceng, nggak usah mikir kenceng-kenceng, bawa happy aja gitu loh. Nggak usah bawa happy, ya udahlah. Masa hidup satu kali mau saya sakit gitu, iya kan? Iya harus kita bawa happy. Setidaknya kita mati tersenyum. Nah, kita mati berbuat baik. Nah, gitu. Om nggak usah takut, saya tunggu Om nanti di surga. Ya kalau kita masuk surga Om, ya nggak tahu kan? Iya, ya yang jelas gini. Buat apa sih hidup lama-lama kalau kita mikir sakit, gitu kan ya? Buat apa sih kalau nggak happy? Udah pokoknya sekarang fokus melakukan aktivitas positif. Kalau masalah cewek Om, kalau belum cewek Om pokoknya jadi orang yang soleh aja. Pokoknya jadi orang baik. Cewek mana aja tuh pasti jatuh cinta. Betul. Pokoknya Om nggak usah takut. Om nggak usah takut kalau minta dengan sang penguasa. Sang penguasa itu Tuhan Allah gitu. Kalau kita umat Islam itu berarti kan apa aja kalau kita orang soleh itu pasti kita dikasih. Om mau sembuh Om harus positif. Nah nanti tapi janji kalau Om harus sembuh ini
Om nggak boleh lagi ngulangi yang dulu-dulu. Artinya masa lalu diganti dengan hal yang positif gitu Om ya. Janji dulu nih, Om harus janji nih ya. Janji sama diri sendiri, nanti udah bakal sembuh nih. Saya lihat udah aura sembuh tuh. Dari auranya udah kelihatan tuh kalau senyum kayak gini udah berarti udah mulai bisa sembuh nih. Gitu. Jadi Om nggak usah ke psikiater, itu juga sama aja, intinya apa yang saya omongin ini juga sama aja. Iya benar, serius malah bayar. Kalau sama saya kan enggak kan, Allah kasih itu. Ya. Oh jujur saja Om, saya dulu itu kok nggak ketemu caranya. Saya itu dulu itu cari obat tuh nggak ketemu. Alah, habis uang berapa aja saya habisin Om. Kalau Om tahu, tapi saya nggak cerita. Saya itu bukan orang yang termasuk orang yang sombong gitu ya. Sombong ini sombong juga ya. Bukan, maksud saya gini Om. Jadi saya tuh kalau saya dulu sampai kemana aja obat segala macam obat saya coba. Sampai dari akar-akar segala macam saya coba. Tapi ya susah namanya anxiety itu hilangnya. Tapi tadi saya tenangkan pikiran. Saya mikir masa bodoh. Maksud saya gitu. Jadi artinya gini. Ketika ada sensasi, alah udah nggak apa-apa lah. Ya memang Tuhan kasih ini ke saya mau bilang apa kalau saya, ya udah gitu. Tapi jangan berhenti untuk berbuat beraktivitas baik. Nah nanti nih ya kuncinya di situ. Ketika kita melakukan hal yang baik, itu nanti lama-lama kalau sakit itu nanti akan ketutup. Demam hormon yang kita buat itu sendiri. Nah, banyak kan kayak gitu. Nah orang yang nggak tahu gitu ya, misal mohon maaf ini orang yang kadang dia itu menyerah gitu, nggak bisa tersolusi dengan dirinya sendiri. Dia penasaran dia sakitnya apa gitu. Saya jujur Om, saya itu sampai putus asa sebenarnya. Maksud saya itu sampai putus asa. Saya menemukan titik klimaks di mana saya itu pasrah, udahlah saya mungkin mau mati gitu. Saya bilang saya udah mau mati. Saya paling udah mau mati. Sudah saya nggak ada final itu. Saya udah pikiran, aduh saya udah mau mati. Pokoknya udahlah terserah mau apalah, pokoknya saya udah biarin gitu. Tapi ternyata nggak sampai situ. Allah itu kasih saya pikiran, hidup kamu itu kamu masih hidup gitu. Dia bilang kamu masih hidup, artinya kamu masih bisa berbuat baik gitu. Sekecil apapun baikan itu Om. Mohon maaf ini Om. Saya bukan wallahu a'lam ya. Saya ilmu agama saya memang tidak seperti kiai gitu ya. Tidak seperti ustaz. Saya itu orang buruk, saya bilang. Saya itu orang jahat ya. Saya bilang tapi saya ingin berbuat baik. Makanya saya buat channel nih. Ketika saya nanti mati, saya setidaknya ada 1-2 orang yang berubah karena kebaikan saya. Saya bilang kayak gitu. Artinya apa? Tuhan itu enggak melihat dulu masa lalu kita Om. Yang benar, pezina, pembunuh, mohon maaf ini, pezina, pembunuh, segala macam dosa apapun, ketika kita tobat ya misalnya, ya itu pemahaman keyakinan saya ya, itu akan dihapuskan dengan kalau orang masuk surga itu bukan karena pahala sholat sebenarnya, bukan karena pahala ibadah. Maksud saya kayak sholat rajin ke masjid gitu ya, nggak tahu ya, mohon maaf ini, tapi kita juga nggak menafikan hal itu. Orang yang bisa masuk surga itu dulu ada pelacur, itu dia masuk surga gara-gara ini ngasih minum anjing keausan di tengah padang pasir. Bayangkan, pelacur itu Om. Itu kan orang itu bisa masuk surga karena dia bisa ya itu tadi, kasihan kepada makhluk Tuhan. Nah, udah nggak usah takut, pokoknya nggak usah takut Om. Yang penting sekarang lakukan aktivitas yang baik aja, niatkan, yang penting dari niat dulu ya. Kalau kuat sholat ya sholat lah, kalau kuat sholat, kalau kuat sekarang perbanyak senyum sama orang kayak gitu. Pokoknya lakukan aktivitas yang positif gitu. Pokoknya ketika Om down, ambil air anget gitu, terus minum, tarik napasan. Saya kan udah ajarin kalau di pernapasan itu di YouTube saya itu, kalau ketika jantung berdebar itu kan itu nanti udah ada sarafnya itu udah kacau tuh pikiran tuh biasanya. Ambil air hangat, terus duduk bersila gini, tarik napas yang dalam, lurus badannya ya. Terus tarik napas, tahan di sini, tahan di dada. Boleh dimulai dari hitungan 1, 2, 3 ke bawah. Jangan dilepas dulu. 1, 2, 3 ke atas lagi. 1, 2, 3 lepas. Nah, jadi kayak gitu. Jadi buat menstabilkan jetakan jantung atau pompaan jantung yang kemana-mana itu.
Kalau Om punya sumbatan darah kayak misal apa kolesterol segala macam, ketika Om deg-degan gitu, jantung berdebar-debar, itu paptilasi itu. Kalau paptilasi itu nggak dikendalikan, nanti pembuluh darahnya bisa pecah dan Om bisa stroke. Nah, biasanya kan orang-orang tua itu yang sakit-sakit itu kayak gitu. Jadi dia nggak normal karena banyak sumbatan di darah, jadi akhirnya kayak gitu. Sebenarnya masalah itu simple kayak gitu, tapi itu tadi. Ini cuman jalan. Kesembuhan itu milik Tuhan ya. Nah, ya, kesembuhan itu milik Allah. Jadi saya cuman kasih jalan aja. Ya diri kita yang nyembuhin Om, bukan siapa-siapa. Om mau kemana-mana aja itu. Yang penting makan satu, jangan makan yang pedes-pedes dulu Om ya. Iya. Yang kalau makan daging nggak apa-apa. Cuman ngunyahnya yang lembut, kayak anak bayi itu loh. Sebenarnya air liur kita ini udah ada apa namanya zat apa gitu yang membantu lambung untuk mencerna makanan supaya dia nanti bisa stabil. Kalau saya lebih cenderung ke apa namanya yang herbal, artinya obat-obatan yang tidak mengandung apa namanya kimia gitu. Memang benar obat kimia itu cepat dia reaksinya, tapi kadang saya malah kasihan dengan organ-organ yang lain kayak ginjal gitu. Makanya saya berhenti itu obat-obat itu, konsumsi obat itu saya berhenti. Nah, saya konsumsi kayak yang saya bilang share itu madu ataubah itu, belinya di Shopee. Nah, itu bisa mengurangi apa namanya anxiety. Dia itu dari akal alang-alang sih gitu. Tapi yang lebih enak lagi ya diri kita sendiri. Nah, nanti gini. Iya. Itu cara yang kedua ya, air hangat dan atur pernapasan, cari di YouTube saya nanti. Kemudian kalau apa namanya, ketika anxiety itu kumat, kalau misalnya Om kumat gitu ya, misalnya apa gitu ya, terus berdebar-debar gitu, coba Om sentuh titik bagian sensitif yang ada dalam tubuh. Misalnya gini, tangan nih misalnya, oh saya nggak apa-apa, tangan ini ketuk-ketuk, nah, oh nggak apa-apa, ini apa gitu, dibilang pokoknya gini, habis itu sini. Habis itu sini, nggak apa-apa, sambil nggak apa-apa, langsung cari temen atau apa gitu. Jadi alihkan perhatian supaya yang sakitnya di sini, ya. Nah nanti ketika cemasnya itu nanti berubah. Misalnya di sini, di sini bebas di mana aja. Yang penting agak kerasa agak aneh gitu yang membuat tubuh kita itu menimbulkan rasa yang aneh. Nah gitu. Itu selanjutnya terserah mau di mana aja, pokoknya alihkan dengan sesuatu. Jangan diem aja, jangan diem terus mikir gimana ya, ini kenapa ya, ini wah itu nanti semakin berdebar-debar, Iya, bener, semakin berdebar-debar, keringet dingin keluar kan. Wah, terus pikirannya waduh mati nggak saya ini, mati nggak gitu. Nah itu salah satunya. Terus takut, nggak usah takut. Kalau emang ente mati, udah mati dari kemarin. Iya, Kemarin WA saya kan, kemarin WA di grup, tiba-tiba tubuh saya bergetar gini-gini. Kalau udah mati mungkin udah mati Om nih. Iya benar sih. Iya kan? Benar. Masih hidup nggak sekarang? Masih Om. Nah, nggak usah takut. Dah, Bismillah aja ya. Saya doakan ya. Om siapa nama lengkapnya? Om Ari Rizky siapa? Aduh putus ya. Om Ari Rizky siapa ini? Nama lengkapnya? Ari Rizky Alfiansyah Om. Ari Rizky Alfiansyah. Oke. Om pokoknya sekarang tinggal sama siapa di rumah? Orang tua Om. Orang tua, masih dibiayai orang tua ya? Minta maaf sama ayah sama ibu ya? Iya Om. Minta maaf ya, terserah habis ini gimana caranya. Minta maaf terutama sama ibu. Habis ini minta maaf. Ya pokoknya lakuin aja. Bismillah, saya mungkin memulai dari orang tua saya dulu. Saya mungkin banyak dosa sama ibu saya. Bu, saya minta doa, Bu, pokoknya saya minta maaf segala sesuatu, entah dosanya. Saya ini sakit kayak gini, saya nggak tahu ini kayak misalnya. Bukan berarti kita minta maaf terus mau kita mati ya, bukan ya. Tapi minta maaf, minta doanya, Bu, tolong doakan saya supaya saya cepat sembuh. Maafkan doa saya supaya saya jadi anak yang soleh. Artinya lebih saya bisa berbakti kepada ibu. Saya pengen bahagia ini, Bu. Dengan orang apa? Om belum nikah kan ya? Belum nikah? Belum. No ya, nanti biar cepet dapat pasangan gitu ya. Kalau orang jadi orang soleh, insya Allah Om. Yang penting nggak menyalahi aturan Tuhan gitu aja. Dari kelima agama, nggak tahu ada 6 agama di Indonesia ini, nggak ada agama yang menjerumuskan ke hal keburukan yang jelas. Nah ya, yang jelas itu. Mau percaya agama apa aja, ya mohon maaf ini agama saya Islam. Kok saya tuh orangnya gimana ya?
ketemu orang mana aja saya welcome sih. Saya nggak fanatik jadi orang tuh. Ya terserah lah. Saya nggak kayak ustadz yang bilang gini, nah, terserah mas kata saya. Yang jelas itu kita itu hidup sama Tuhan kita, artinya sama Allah. Jadi kita itu dikasih aturan itu, jangan menyalahi aturan itu. Sebenarnya itu, cuman kadang kita manusia itu adalah kita tuh memaksakan keinginan kita gitu loh. Jadi kita maksain itu pokoknya harus dapat ini harus, jadi enak malah kebablasan, nggak enak. Jadi memang kayak gitu. Kayak misal sih namanya main cewek itu enak dibilang ya main cewek itu enak, tapi itu nggak baik. Akhirnya penyakit AIDS kan datang segala macam, itu kan. Tetap semua itu berujung dengan sesuatu hal yang tidak baik. Kalau ketika kita menyalahi kodrat manusia. Contohnya orang selingkuh juga itu. Buktinya kenapa? Orang selingkuh itu mau diolok-olok. Nah, segala macam itu pasti ada. Kita tuh sebenarnya paham tahu masalahnya. Cuman kita tuh kadang lalai gitu lah ya. Nama manusia kita kadang tuh lalai. Jadi iya wajar ya. Namanya kan makanya itu kan subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Makanya ada doanya itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khawat. Ya itu tadi. Kita tuh sebenarnya hamba yang zalim. Akui dulu lah salah itu apa sama Tuhan. Akui minta maaf sama ibu. Pokoknya minta doanya ibu. Kalau entah itu ibu sholat entah enggak, mohon maaf ini. Tapi doanya ibu itu nembus langit 7 kalau orang Islam. Yakin saya. Enggak ada yang enggak bisa sembuh kalau Allah itu udah bilang sembuh. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi ingat, di sisa-sisa kehidupan kita ini gunakanlah untuk hal yang positif. Nggak usah mikir-mikir yang aneh-aneh lagi ya. Habis ini ya. Pokoknya ada sensasi lagi lain ya. Yang penting 3P itu tadi, artinya pola makan, waktu istirahat, makan gitu. Pokoknya bantu. Pokoknya ya segala sesuatu aktivitas positif. Bukan berarti kita jam berapa? Pola tidur tuh minimal jam berapa? Kalau ya harus tahu ya saya. Kalau saya itu biasanya kalau saya capek ya. Kalau saya capek itu tidur jam 9 udah tidur. Tapi kalau biasanya normalnya itu jam 10 sih. Jangan orang itu tidur jam 10. Nah, nanti kalau malam itu jangan makan ya Om. Kalau makan jangan makan. Kalau malam sebelum tidur jangan makan. Kalau habis makan ya jangan langsung rebahan. Duduk duduk gitu dulu. Tunggu 1 jam. Udah itu aja lah. Saya tuh nggak terlalu care. Ada kelas-kelas YouTuber sama Om siapa itu, ya itu terserah mau ikut kelas YouTuber segala macam aja, mau ikut cara apa aja. Kalau ente tuh pikiran ente masih nggak bisa, tetap nggak bisa. Serius ya, mau obat kemana aja. Tapi kalau sakit itu udah sakit anxiety, artinya dari saraf itu nggak bisa. Iya soalnya saraf. Yang ngobatin itu kita sendiri dari kebahagiaan itu loh Om. Jadi nanti dopamin itu keluar. Dopamin itu, mohon maaf. Jadi ada narkobanya kita itu otak yang memproduksi itu. Dan nanti sel-sel itu nanti memperbaiki. Kalau saya lebih baik, contohnya apa? Misal nih kita kena luka nih ya, kena peso atau senjata tajam terus berdarah. Biarin aja, nggak usah diobatin, itu lama kering-kering sembuh sendiri kan? Iya betul. Itu dia tubuh kita. Sebenarnya itu kita harus paham sama diri kita. Saya dulu pernah ikut bela diri sih Om. Saya bela diri terus tenaga dalam segala itu. Tapi saya nggak ikut yang terkait tenaga dalam. Tapi saya itu yang lebih ke kayak olahraga aja gitu. Jadi saya dulu memang belajar gimana. Memang tubuh manusia itu sudah sempurna dibanding dengan makhluk ciptaan yang lain. Manusia loh ya. Karena dia itu dibekali akal, kemudian sistem penyembuhan diri sendiri segala macam itu. Tapi memang ada caranya. Caranya itu apa ya? Herbal yang buat sehat gitu, madu gitu kan. Itu ada sebagai syarat ya, memperbanyak vitamin. Itu kan membantu tubuh kita supaya menstimulus organ itu kerjanya biar cepet gitu. Yang nyembuhin itu sebenarnya darah kita itu loh yang. Setelah aku semalam ambil darah kan ya. Ngapain ngambil darah? Tes katanya. Tes buat ngapa? Ya kan saya belum USG lambung dari awal pertama, mau tahu kondisinya kayak gimana sekarang. Terus? Nah selalu ngambil darah paginya nih lemas sama pucet sedikit. Ya wajar lah yang diambil darahnya memang kayak gitu. Emang
Ya orang darah om itu ibarat kurang darah kan dibilang Mhm. om itu udah lagi sakit, udah pikiran, ya Bener udah ya. dia disedot kayak gitu ya tambah lemas. Ya Heeh. logika aja om. Mhm. Saya dulu kayak gitu juga. Ya logika aja loh. Enggak, ya memang Iya. nggak apa-apa. Ya coba abis ini minum susu. Wah, makan daging, makan telur. Mhm. Sehat lagi. Maksud saya Mhm. itu diisi. Itu tuh cuman habis tenaga ya. Habis disedot darahnya ya memang kayak gitu. Ya Mhm. nggak semua. Ya memang kadang pusing. Makanya itu kan kalau ada orang donor darah itu biasanya dikasih bubur gitu kan. Mhm. Ya logikanya dihabis darahnya. Dia nanti kan produksi sel darah merah lagi. Dia ambil darahnya berapa? Satu spet. Sepanjang ini sih om yang gini. Oh lah cuma sedikit. Om ketakutan aja itu berarti nggak apa-apa. Kirain 1 liter, satu kantong. Kalau satu Oh. kantong itu nggak. Oh itu nggak apa-apa. Om itu efek sedih, efek takut. Jadi om semalam tidurnya gimana? Tidur jam 12 malam sih semalam. Nah itu dia nggak usah tidur malam-malam sekarang ya. Ya Iya om. coba siang nggak usah tidur. Coba kalau Iya. nggak bisa nggak usah istirahat biar nanti bisa tidur sore gitu. Usahakan tidurnya apa namanya? Ya kalau nggak bisa tidur nggak usah main HP. Artinya main HP itu apa sih? Gunakan sesuai dengan fungsinya gitu loh. Ya fungsi browsing informasi, baca berita gitu. Kalau ada kematian terus kita lihat ada scroll ada berita sedih takut gitu ya udah biarin aja. Terus Iya. nggak usah ngeluh gini. Kalau ngeluh itu sama Allah aja. Mhm. Betul om. Percuma ngeluh sama manusia. Mhm. Om udah periksa sama dokter ya ujung-ujungnya dikasih obat kan, udah tahu kan? Iya. Ngeluh sama ibu, sama ayah, ya mau gimana le, mau suruh apa? Ya terus gimana toh? Ya sabar gitu ujung-ujungnya, Iya. sabar ujung-ujungnya, ujung-ujungnya sabar. Terus yang sembuh itu kan nanti ujungnya diri kita sendiri yang nyembuhin. Mhm. Ya kan, misal nih orang kalau saya biasanya kalau saya lagi kumat itu masuk angin gitu saya mutah-mutah gitu ya. Wah kalau mutah-mutah gitu kadang lama gitu. Ya mau gimana lagi orang tua nggak bisa apa-apa. Orang itu nggak bisa apa-apa kalau memang belum waktunya sembuh ya bisa apa memang? Coba saya tanya. Nggak bisa kan? Iya. Om itu harus lebih bersyukur daripada misalnya orang yang di rumah sakit tuh. Ada yang ginjalnya bocor misalnya. Udah pasti mati itu orang. Mhm. Jantung bocor udah pasti mati. Tapi kalau untuk lambung insya Allah masih bisa sembuh. Walaupun prosesnya itu harus butuh kesabaran. Baru 2 bulan artinya om yang sabar gitu ya. Lakukan aktivitas yang positif. Ya entah itu dari lambung itu pasti awal mulanya dari saraf yang error itu. Soalnya kan namanya minuman keras tuh. Dia kan keras tuh airnya tuh. Dia Iya. mempengaruhi saraf gitu. Ya awal mulanya dari lambung itu karena dia semua itu dari situ. Betul. Ya pokoknya dia mengacaukan konsentrasi sebenarnya nggak sadar sih sebenarnya dari mana-mana aja bisa mabuk gitu. Saya juga pernah kok minum tapi minum ya nggak terlalu banyak dulu waktu muda tapi udah nggak mana. Saya lebih sadar dengan diri sendiri sih om. Saya jujur aja saya ini bukan orang baik ya. Saya mohon maaf saya bukan ustadz, saya bukan apa-apa. Cuman saya memanfaatkan di sisa hidup saya ini biar bisa bermanfaat buat orang lain. Dah itu aja om. Nggak Iya. dibayar nggak apa-apa, biarlah Tuhan aja yang bayar saya. Nggak, maksud saya nggak minta. Ya artinya setidaknya ada pencerahan gitulah buat di sisa hidup kita. Iya. Ada lagi yang mau ditanyain apa? Udah sih om, cuman tinggal itu doang. Saya panik-paniknya tipis-tipis doang nih. Iya udah pokoknya gitu ya. Nggak usah nggak usah buat panik lagi geger di grup. Kalau ada kalau khawatir gitu ya chat sama yang Kak Sri itu kan udah sehat itu. Kalau yang lain Mbak yang habis chat itu di DM aja nggak apa-apa Mbak. Apa mungkin kasih motivasi saya gimana? Itu orang-orang udah tua-tua sebenarnya. Mereka itu udah tua-tua, artinya mereka udah punya anak, udah sakit lagi nih. Karena banyak-banyak mereka itu stres. Jadi kan memang pemicunya adalah stres. Gitu. Iya. Jadi om itu mungkin stres gitu kan, mungkin gini akhirnya om mabuk aja dulu, kok ini nggak dapat, atau malah bisa terlalu berlebihan pengen ngimbangin teman biar dibilang gaya lah, keren lah segala macam, ngimbangin teman akhirnya. Ya dulu kalau masih muda kayak gitu, tapi saya udah umur saya pangkal 30, sekarang saya udah sadar nggak bisa aneh-aneh lagi, nggak kayak muda lagi. Om berapa umurnya sekarang? 24 om. Masih muda, artinya masih banyak hal yang harus dilakukan. Masih panjang umur om ini, masih insya Allah
Kalau Om mau move on, tapi kalau nggak move on nanti ya gini ya, sakit lambung itu tergantung kita bawanya. Jadi kalau kita bawanya lebih positif dengan segala sesuatu positif, insya Allah hilang sendiri. Nanti lupa, rasa sedikit-sedikit itu nanti dilupain aja. Nanti lama-lama dengan melupakan atau nggak apa-apa, udah nanti itu hilang sendiri. Tapi itu harus sabar, nggak bisa langsung, ini. Pokoknya intinya gimana aja, lupakan, buat happy aja. Caranya happy, bersyukur, gimana caranya, cariin itu aja. Iya. Ada lagi nggak? Udah cukup Om. Ya semangat ya. Semangat terus Om. Oke, pokoknya saya nggak mau tahu abis ini ya, entah gimana caranya, minta maaf sama ibu, minta doakan ibu masih ada, masih hidup. Masih. Mohon maaf ya, mohon maaf. Artinya coba minta doain sama ibu. Insya Allah nanti doanya bisa dikabulkan sama Allah. Amin. Ya, makasih semangat ya. Ya Om. Kuncinya itu diri sendiri ya. Ya, betul Om. Buat tersenyum. Pacar cari jodoh kalau niat misalnya gini ya. Kalau misalnya saya mau nikah gitu, niatin aja dalam hati. Saya mau nikah. Gitu aja. Saya mau nikah, cari orang yang mau sama Om. Pasti ketemu. Wanita sekarang banyak, tak bilangnya banyak, yang penting Om kerja. Sorry ya. Makanya Om itu yang penting kerja. Ya gaji uang seberapa itu kalau dia orang solehah. Sorry ya. Orang soleh, nggak usah dari cantiknya, nggak usah lihat dari contohnya. Yang penting dia solehah aja. Bisa merawat Om. Itu loh kuncinya. Bisa merawat, bisa ngertiin, nggak selingkuh. Maka kadang-kadang itu aneh juga, kita tuh ekspektasi kita pengen cari cewek istri cantik gitu ya. Pengen cari cantik, dia orang bisa keren lah. Tapi kadang cantik itu malah menyakitkan. Kalau kita nggak siap. Udah toh. Pokoknya kalau mencari jodoh ya cari yang solehah ya. Ingat yang bisa bawa buat anak-anak kita segala macam. Kak Cindy dari dari itu juga cerita, dia cerita kayak gini, cerita Bang Adi, saya itu awal kayak gini gara-gara dulu emak saya ninggal. Ya nggak usah terlalu sedih, segala sesuatu itu udah ada waktunya. Iya. Kalau nanti misalnya kita ditinggal orang yang kita sayangi, entah itu orang tua, ayah atau ibu, saudara, kita pasti sedih tuh. Tapi kita batasin, nggak apa-apa, besok juga saya juga kayak gitu. Saya besok nyusul mereka ya gitu, tapi dengan senyum. Nah makanya itu kan tingkatkan perbuatan kita yang lebih baik, lebih oke. Itulah pokoknya. Itu aja sih Om. Ya sadar diri aja kalau mau sembuh Om, saya bilang. Iya. Terima kasih banyak Om. Iya siap, senyum. Senyum gitu ya. Oke, makasih banyak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Om dan buat orang-orang nanti yang nonton video ini ya. Makasih banyak. Nanti kalau video ini tak posting di YouTube nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, biar termotivasi yang teman-teman yang lain. Mungkin kita ngobrol, ternyata Om Rizky dan Bang Adi. Om lihat video saya yang sebelumnya itu saya kurus, ya Allah, nggak ada pipi saya sekarang. Sekarang saya lagi ngecilin perut nih. Percaya nih, perut saya gede sekarang. Nih, waduh. Iya. Gemuk, ya dibilang. Semua itu berawal dari kebahagiaan. Tapi ingat, kita tuh harus bahagia. Artinya kita juga harus menjaga kesehatan. Kita nggak semua itu pokoknya ada batasannya. Orang itu kalau terlalu over gemuk juga jadinya penyakit juga. Oke Om Rizky. Halo Om Rizky. Oke, mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang lain ya, buat teman-teman semuanya, dan tetap jaga kesehatan. Semoga cepat sembuh. Ingat, Om Rizky juga sembuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.